Merasa sudah berdoa, tiap hari berdoa, malam hari berdoa, bangun malam setiap hari. Merasa sudah berdoa, kemudian beranggapan Tuhan tidak mengabulkan doa. Kenapa ini terjadi? Kita simak di penjelasan saya di audio video kali ini di section Pakar Pikiran. Buat Anda yang pertama kali dihadirkan YouTube, Anda bisa klik tombol subscribe-nya, kemudian Anda nyalakan loncengnya, supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Anda bisa simak semua video saya di channel ini. Saya juga nulis banyak buku gitu ya, buku 10 Keajaiban Pikiran, buku Alfa Telepati. Ada juga buku yang terbaru, Kitab Kunci Penarik Rezeki. Semuanya adalah untuk membangun kesadaran bahwa hidup manusia itu sebetulnya bisa diprogram. Hidup manusia itu sebetulnya bisa direncanakan. Tapi kadang sebagian kita itu tidak mau atau merasa bahwa hidupnya itu sudah diatur Tuhan. Terserah Tuhan yang mengatur, padahal ini konsep yang salah. Hidup manusia sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah menyerahkan apapun yang kita mau untuk terjadi. Tuhan maha baik, Tuhan maha luar biasa. Salah satu bentuk permintaan atau cara permintaan adalah dengan berdoa. Berdoa bukan sekedar mengucap kata-kata. Berdoa bukan sekedar berbicara, tapi ada rumusnya, ada pola-polanya. Dan itu adalah berhubungan dengan cara kerja pikiran. Berdoa adalah suatu mekanisme yang berkaitan dengan kerja pikiran. Artinya, harusnya berdoa yang benar adalah berdoa dengan berpikir. Aku mau minta apa? Bagaimana mintanya? Bagaimana doanya? Bukan sekedar kemudian duduk bersila, angkat tangan, bukan itu. Atau mungkin membatasi diri dengan waktu-waktu, harus tengah malam dan sebagainya, hari tertentu. Bukan seperti itu. Tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang ibu dari Semarang yang dia kemudian menangis gitu ya, karena merasa bahwa doa-doanya tidak terkabulkan, doanya tidak terjadi. Padahal dia sudah merasa rajin puasa, kemudian bangun malam, beribadah, dan berbagai hal lainnya. Padahal ketika dia mengisi kuis bakat kaya, dia tadi belajar MC, baru terbongkar gitu ya, baru ketahuan bahwa isi pikirannya ternyata menolak dengan apa yang diinginkan. Isi pikirannya bertentangan dengan apa yang diinginkan. Nah, ini suatu yang orang tidak sadar. Ujuk-ujuk mengatakan Tuhan tidak ngasih, Tuhan tidak ngabulkan. Atau ada yang bilang kamu minta A, Tuhan ngasihnya B. Gak selalu sama yang Tuhan berikan. Ini konsep yang keliru sebetulnya. Buat saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mengabulkan, Tuhan yang selalu memberikan tepat sesuai dengan apa yang saya mau. Ketika saya berdoa tentang uang gitu ya, saya pengen dapat uang 1 juta, semuanya terpenuhi dengan luar biasanya, dengan ajaibnya, dan dengan menyenangkan. Kenapa ada doa yang gak terjadi? Karena doanya tidak menggunakan logika pikiran yang benar. Nah, ini kalau Anda cari mungkin ya, berdoa itu jangan pakai logika. Salah konsep ini. Yang betul adalah berdoa menggunakan logika. Tapi logika yang benar, logika yang mendukung. Kalau Anda
pengen doa A, kemudian Anda sendiri yang mengatakan nggak mungkin, mengatakan susah, yaitu Anda tidak mensupport doa Anda, tidak mendukung apa yang Anda inginkan. Lalu ketika doa gak terjadi, nyalakan Tuhan. Oh, Anda salah. Anda sedang berburuk sangka ke Tuhannya. Kenapa? Karena yang membuat doa gak terjadi bukan Tuhan tidak mengabulkan, tapi ada yang salah dalam diri Anda. Ada yang salah dalam program di kepala Anda. Ini yang harus dibenerin, yang harus diperbaiki dulu gitu ya. Jadi jangan buru-buru mengatakan Tuhan tidak mengabulkan atau Tuhan menghalangi dan sebagainya. Bukan. Tuhan maha baik. Tuhan selalu memberikan apa yang kita inginkan. Baru muncul ya, baru disadari kalau sudah belajar, apalagi mengisi kuis bakat kaya, mengisi pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah gambaran isi pikiran manusia yang ternyata memang menolak apa yang diinginkan. Tidak mau apa yang diinginkan. Ibu tadi kemudian cerita, oh iya ya, ternyata nilai kuis saya masih jelek. Ternyata saya masih takut sama uang. Saya nggak mau dengan apa yang saya inginkan. Nah, disinilah tujuan AMC untuk sadarkan orang bahwa Tuhan itu maha baik, oleh itu maha baik, sehingga apapun yang kita minta, asalkan benar caranya, maka pasti terjadi. Apapun yang kita inginkan, asalkan benar, asalkan sesuai rumusnya, maka pasti terjadi. Nah, itulah kenapa saya bilang berdoalah dengan benar, berdoalah dengan menggunakan logika di pikiran Anda. Jangan Anda sabotase sendiri doanya. Jangan Anda blokir sendiri doanya. Dengan berpikir susah, tidak mungkin, dan sebagai hal lainnya yang membatasi keinginan Anda. Sadari ini dan renungkan ya, supaya Anda punya sebuah kesadaran baru bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Saya akhirnya ketika setiap hari gitu ya mengalami keajaiban, saya jadi gak ada ruang untuk mengeluh, gak ada ruang untuk marah-marah, untuk untuk kecewa, karena ya sudahlah, itu semua adalah hasil dari apa yang saya inginkan. Hasil dari program di kepala saya. Mau ngomel sama siapa? Mau ngeluh sama siapa? Ngeluh sama Tuhan. Itu hal yang salah. Kenapa? Setiap kejadian yang hadir di diri Anda, di diri manusia, sepenuhnya adalah apa yang dia inginkan di kepalanya. Kalau kita mengenali isi kepala kita, mengenali isi pikiran kita, maka kita sadar bahwa oh, bukan Tuhan yang tidak mengabulkan. Bukan Tuhan yang menunda keinginannya. Bukan Tuhan juga yang mengganti keinginannya. Semuanya sesuai, semuanya tepat. Dengan apa? Dengan program yang ada di kepala kita. Anda bisa baca buku-buku saya yang 10 keajaiban pikiran, kitab satu-satu sugesti, untuk Anda mengenal bagaimana sih ajaibnya pikiran itu. Bagaimana sih pikiran menjadikan seseorang jadi lebih kaya, lebih sukses, dan lebih sehat? Karena hidup manusia, bagaimana hidup Anda, baik atau jeleknya hidup manusia adalah berdasarkan program yang sudah masuk ke dalam kepalanya. Kalau programnya isinya negatif semua, tentu hidupnya negatif. Ketika isi pikirannya itu baik, isi pikirannya menyenangkan, pasti hidupnya juga baik dan menyenangkan. Tuhan melihat apa yang ada dalam kepala kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam isi pikiran kita. Maka perbaikilah isi pikiran kita. Benahi isi pikiran Anda. Kalau jelek ya diganti saja jadi baik. Rugi mengisi pikiran dengan hal-hal yang negatif. Tidak enak ketika mengisi pikiran dengan hal yang jelek. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya
supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.